Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Kali ini kita akan mencoba membongkar sebuah reel bed casting dari Shimano dengan tipe Shimano Kronar. Pertama kita buka handle, dimana sebelum handle dibuka itu ada pertama kita buka penahan mur, handle. Setelah itu yang bahan plastik ini dia bergerigi dan bersama dengan yang bagian bawahnya ada semacam logam baja. Nah ini yang warna putih itu semacam pir penekan keluar, sehingga apabila start drag diputar dia akan bersuara. Nah, dan juga perlu teman-teman perhatikan bahwa di start drag dia tidak mempunyai ulir sehingga tidak mengunci. Nah, setelah itu pir. Nah, ini yang mengunci, komponen plastik ini yang mengunci bagian as pinion, as gear. Nah, ini yang kita putar ke arah belakang untuk membuka daripada komponen plastik. Jadi urutannya setelah ini di atas tadi per, di atas per start drag ada lapisan plastik yang ada pelat besi macam tonjolan besi, lanjut dengan di bagian atasnya, lalu handle, mur dan penahan mur. Nah ini perlu diperhatikan juga oleh teman-teman, komponen plastik ini dia ada bentuk parit, jangan sampai terbalik memasang. Apabila terbalik maka dia tidak akan memutar. Dan di bawah komponen plastik ada komponen spacer dari logam. Nah ini perhatikan posisi yang benar adalah yang ada semacam cekungan yang menghadap ke arah atas yang akan bertemu dengan bagian start drag. Seperti lihat, coba perhatikan, ini di sini tidak ada ulir. Nah, nanti bertemu. Nah ini bagian, nah itu bagian yang seperti ada parit, itu nanti masuk ke bagian atas daripada start drag. Oke, kita pasang ya. Nanti setelah kita pasang satu persatu, kita lepas bagian koper sebelah kiri. Nanti kita lanjut dengan membuka koper sebelah kanan yang tidak ada komponen yang berarti. Dan di sini juga sebelum ini ada dua spacer yang fungsinya cekung satu, cembung satu. Itu kalau direkatkan akan mempunyai daya tekan seperti mempunyai akses untuk menahan seperti ini kalau kita tekan. Oke, sekarang kita akan membuka bagian spool. Ada tombol on off, itu kita dorong ke depan, dia akan membuka dan kelihatan sistem pengereman sentrifugal. Kita cabut juga spoolnya, kita letakkan, dan ada 3 buah baut yang mengikat bagian kiri daripada reel bed casting Shimano Kronar C14. Kita buka, kita percepat aja videonya. Setelah baut terbuka, kita lepas sisi daripada kiri kanan daripada reel. Kita tidak akan melepas tensionnya karena tidak mempengaruhi. Dan hati-hati, bagian kecil ada di bagian luar berupa spacer, itu sangat tipis ya, hati-hati kalau jangan sampai terpental. Nah, kita lihat gearnya, mendingan kita kasih dudukan yang rata dulu supaya tidak miring, supaya bisa dilihat secara pelan-pelan. Nah, di sini ada spacer, kita lihat nanti sebentar, spacer kecil. Nah ini ada bearing di dalam itu as. Nah itu ada spacer yang kecil tipis, itu berada di bagian luar daripada reel. Nah di sini posisinya. Dan di dalam
bagian dalamnya ada semacam bushing di one way, itu bentuknya seperti ada belahan di kiri kanannya. Itu nanti akan bertemu dengan ash gear. Ini one way nya, dia memutar satu arah, hanya bisa memutar ke depan, ke belakang tidak bisa. Kalau kita putar dia hanya satu arah. Nah, di bagian dalamnya itu ada yang seperti belahan celah di bushingnya yang bersentuhan langsung dengan main gear. Nah, ini kita putar ya. Kalau kita putar dia hanya satu arah. Sekarang kita melepas dua pair seperti biasa di kebanyakan railbed casting, dan kita lihat konstruksi dalamnya. Itu pertama ada main gear dari kuningan, di bawahnya ada semacam penahan apabila ada full, kita bersihkan. Di bawahnya ada semacam karbon sebagai kampas remnya. Hati-hati, ternyata membersihkan dengan menekan-nekan, jangan sampai patah karbon tag-nya. Lalu kita kembalikan nanti ke posisi semula. Dan juga setelah masuk di dalam gear, dia akan ketemu dengan pinion gear. Nah, pinion gear duduk di bagian hitam, semacam, kalau bahasa spare partnya itu clutch flat. Yang perlu diperhatikan di dudukan daripada pinion gear yang berbahan plastik ini, saya coba kita angkat ya. Nah, ini jangan sampai terbalik. Kalau terbalik dia akan tidak maksimal duduknya. Jadi patokannya sisi kiri kanan ada semacam miring, itu posisinya ada ke bawah. Nah, kelihatan kan model miring, dia kan presisi di bagian bawah. Kalau terbalik bisa, cuma dia tidak maksimal. Nah, ini kan kelihatan tuh. Nah, coba kita kasih fokus ya. Nah itu ada sisi miring, itu menghadap ke bagian bawah. Dan juga pinion gearnya, nah begini posisinya, kita letakkan kembali ke posisi semula. Nanti bagian itulah yang berputar dengan main gear, sehingga perputarannya akan halus. Sekarang kita coba untuk membersihkan bagian-bagian dalamnya. Kita cek dulu tumbarnya apakah masih berfungsi dengan normal. Tapi kalau saya lihat sepintas masih berfungsi dengan normal. Dan juga ada bagian yang tidak perlu saya lepas, yang tempat per duduk tidak perlu saya lepas karena itu tidak perlu, karena rapat modelnya. Kita lihat tumbarnya bekerja dengan baik. Tekan, naik, tekan, dan bagian dalamnya berbahan metal ya untuk Shimano Coroner. Sebentar kita akan lihat asnya kita akan buka, apakah ada semacam kotoran atau gear atau sisa-sisa air. Kita akan bersihkan dulu, nanti kita akan lumasi setelah kita buka. Kita buka dua baut penahannya. Setelah terbuka kita angkat. Itu adalah bagian yang berputar sehingga menggerakkan powel untuk mengatur benang supaya masuk di sepul rapi. Ternyata bagian dalamnya ada bearing yang terkunci rapat, dikunci dengan sepi, dan di dalamnya kelihatan bersih karena memang sistemnya juga bagus. Jadi di sini ada bearing, kita tidak buka karena kita lihat masih berfungsi dengan baik, karena terus selalu kita jaga perawatannya. Dan bahan daripada ash gearnya adalah
seperti stainless itu bahan asgernya dari Shimano Chronar C14 Plus. Bagian ini akan kita lumasi dengan menggunakan grease yang ada. Saya menggunakan grease dari Daido karena saya lihat grease-nya tidak terlampau pekat, tapi tertulis di kemasannya oil. Jadi mungkin ini oil yang, tapi saya pikir sama saja karena saya tidak memiliki pelumas atau grease khusus Shimano. Supaya perputarannya lebih lancar. Dan juga kita menggunakan grease dari Viking untuk bagian-bagian yang bagian dalamnya kita sapu tipis-tipis untuk menghindari adanya penumpukan karat kalau sampai terendam air asin. Kita bersihkan juga gear yang berhubungan langsung dengan powel, tempat mengatur benang. Sekarang kita akan memasang kembali asnya seperti semula. Kita masukkan, setelah tadi dilumasi kita ratakan dulu pelumasnya, lalu kita pasang 2 baut yang untuk menahan. Kita kasih lagi grease dari Viking untuk perputaran yang maksimal. Sekarang kita memberikan grease pada main gear yang terbuat dari kuningan, tipis-tipis saja. Kita kasih grease dari grease-nya Viking ya. Ini grease Viking, kasih usap pelan-pelan dengan gear. Untuk karbon tag-nya tidak saya kasih karena ada memang khusus untuk oilnya karbon tag. Kebetulan saya lagi kosong, saya punya oil untuk khusus untuk karbon tag-nya. Kita kasih grease di semua yang komponen yang berputar dan bergerak hingga tidak terjadi keausan. Setelah kita kasih grease, kita pasang kembali asgernya. Beginilah penampakannya, bersih semua. Gearnya sudah terpasang sesuai dengan kondisi awal, sudah dilumasi. Tinggal kita memasang kembali pinion gearnya. Dan jangan lupa dudukannya jangan sampai terbalik, clutch plates kalau bahasa sepatnya. Dan juga ini gearnya seperti urutannya. Terima kasih.